pemirsa, sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian bagi Tuhan dan untuk kemuliaan bagi nama-Nya. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini saya mengajak kita semua masuk dalam bagian firman Tuhan tentang perjamuan kudus. Setiap kali saya memimpin perjamuan kudus, setiap kali saya membaca bagian firman Tuhan tentang perjamuan kudus, saya sungguh-sungguh menyadari bahwa Tuhan Yesus buat segala-galanya supaya hidup saya menjadi normal dan baik juga, para pemirsa sekalian. Mari kita berdoa sebelum lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Engkau punya cara untuk menolong kami sehingga hidup kami menjadi lebih baik, lebih meningkat, lebih indah dalam sepanjang perjalanan hidup kami. Karena Engkau sudah mati di kayu salib, selamatkan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Engkau menolong kami mengerti firman Tuhan pada hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 26 ayat 26. Injil Matius pasal 26 ayat 26, demikian bunyi firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Saudara pemirsa, dosa merusak pikiran,
merusak mental kita, merusak perasaan kita, merusak keinginan kita juga sama. Coba saudara bayangkan, ya, pikiran kita itu yang normal ialah, kata firman Tuhan, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi roh Mammon itu membuat kita menjadi serakah, ya, membuat kita menjadi serakah, dan kita bisa mengambil lahan untuk 1.000.000 orang untuk kita makan sendiri. Itu dia. Kemudian apa lagi? Orang selalu katakan, kami dari Indonesia Timur itu mengatakan berpada dengan apa yang ada. Tetapi ingat, ya, istilah lucu-lucu sedikit, ya. Kita sudah Tuhan berikan kendaraan beroda 2. Kita mau punya kendaraan beroda 4. Untunglah kalau itu sudah rodanya 8, itu sudah apa? Apa saudara sekalian? Sudah menjadi trailer. Sehingga kita mungkin susah untuk nyupir. Tapi itulah manusia. Merusak keinginan kita. Pikiran lagi. Apa yang rusak dari pikiran kita? Tentang menganalisa atau menilai orang lain. Itulah bahayanya saudara sekalian. Kita menilai orang lain dengan cara pandang kita sendiri. Sehingga semuanya menjadi rusak. Kita lihat orang beli mobil baru, kita mulai katakan begini, dari mana dia korupsi ya? Padahal orang itu sudah bekerja keras, menabung uang untuk membeli kendaraan. Kita lihat ibu-ibu tangga sebelah, ya, mau pergi ke kondangan, parfumnya kecium 1 RT. Kita kemudian bilang apa? Nggak tahu itu orang mungkin sudah punya pacar baru kayaknya ibu itu. Pakai parfum kecium 1 RT. Apa kita tidak bisa bersyukur saudara sekalian? Itulah kerusakan karena dosa, iri hati, dengki dan cemburu. Bahaya saudara sekalian. Itulah kerusakan-kerusakan yang baru sedikit saya berikan contoh. Kerusakan-kerusakan yang terjadi pada hidup kita. Oleh karena apa? Dosa. Dan sekarang kata firman Tuhan, Tuhan Yesus pada perjamuan kudus itu mengatakan bahwa ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Tubuhku yang dipecah-pecahkan karena engkau, supaya hidupmu menjadi utuh kembali. Ya. Satu kali sudah bisa melihat perjamuan kudus, saya akan bawa perjamuan kudus nanti untuk live streaming, supaya sudah bisa melihat benar bagaimana cara saya memecahkan roti itu. Kami pakai roti yang seperti roti di Israel, ya. Kami pakai roti itu, kemudian saya pecahkan. Saya selalu katakan bahwa Yesus mati di kayu salib. Yesus mati supaya kita hidup. Yesus menderita supaya kita berbahagia. Yesus terluka di kayu salib supaya kita sehat dan sembuh. Maksudnya apa yang Yesus buat itu kebalikan daripada hidup kita. Saudara sekalian, kalau saudara mau mengerti penderitaan Kristus, bacalah dari Yesaya pasal 53. Bagaimana hidupnya, dia tertolak, dia macam-macam lah, segala macam terjadi pada hidupnya. Sampai dikatakan bahkan seperti bukan manusia lagi. Penderitaannya sedemikian rupa supaya kita tidak usah menderita lagi. Ya, ini yang seringkali hamba-hamba Tuhan pun merasa kita pun harus menderita seperti Yesus. Buat apa? Ada ayatnya, saya tahu. Saudara sekalian,
Ayatnya dari mana? 1 Petrus pasal 2 ayat 21. Kita mengikuti jejak Yesus yang sudah menderita untuk kita. Itu jejak, itu track record. Tetapi Tuhan sudah mati, matinya dia kebalikan untuk kita. Ia mati supaya kita hidup. Ia menderita supaya kita berbahagia. Ia terluka di kayu salib supaya kita sehat dan sembuh. Kan begitu firman Tuhan katakan untuk kita, kan? Dan sekarang saya minta supaya kita dengan roti dan anggur yang tercurah, roti yang dipecahkan, mari kita sadar bahwa Tuhan mau membuat pikiran atau mental kita, mindset kita utuh kembali, membuat perasaan kita utuh kembali, membuat keinginan-keinginan kita menjadi utuh kembali. Utuh kembali bagaimana? Sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang kita tidak boleh lupa sama sekali. Misalnya tadi, asal cukup pakaian, makanan dan pakaian, ya cukuplah. Dan kemudian apalagi dalam hidup kita itu berpada dengan apa yang ada. Kita tidak bermimpi terlalu besar, bolehlah bermimpi sampai ke bintang di langit. Punya cita-cita, tetapi ingat kita mesti berpada dengan apa yang ada. Sesuailah dengan kemampuan kita. Nah, itu kita kalau sudah diberkati seperti itu, kita sangat bersyukur. Sudah tahu, saya melayani lebih dari 40 tahun, baru saya punya rumah. Ya, saya mengeluh? Oh tidak. Karena dulu selama ini selalu gereja siapkan untuk saya rumah, pastori gereja. Baru kemudian setelah saya melayani Tuhan 40 tahun, Tuhan beri ke saya berkat dan saya bisa beli rumah. Saya juga tidak punya mobil sekalian. Mobil yang ada adalah mobil gereja. Tapi saya senang saja. Nah, memang saya bermimpi. Saya berharap masih saya dapat berkat Tuhan besar dalam penghujung hidup saya sekarang. Tetapi saya sudah puas dengan apa yang ada. Karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, membuat hidup saya utuh kembali. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Engkau sudah berbicara kepada kami. Tolong seluruh jemaat-Mu Tuhan untuk mengerti bahwa Tuhan mau kami hidup berpada dengan apa yang ada. Kami puas dengan apa yang makanan dan minuman yang cukup dan pakaian yang cukup. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.